Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel aku, Arjun Niswah. Gimana kabarnya teman-teman? Lancarkah puasanya? Semoga puasanya lancar, semoga tarawihnya juga gak bolong dan aktivitasnya juga ikutan gak bolong ya. Semoga lancar, jangan karena berpuasa terus kita jadi bermalas-malasan beraktivitas, itu jangan ya. Justru dengan berpuasa kita itu harus semangat berpuasa, semangat mencari ilmu, semangat beraktivitas, semangat beribadah, pokoknya semangat menambah ibadah kita gitu ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya pengen cerita masih tentang pengalaman aku ya. Saya belum bisa menceritakan tentang pengalaman orang lain, jadi masih dengan pengalaman sendiri dulu ya. Oke, jadi ceritanya tuh gini, teman-teman pernah nggak sih merasa kalau dunia ini, alam semesta ini tuh kayak gimana ya, sepertinya itu hidup kayak gitu loh. Sepertinya alam semesta ini kayak yang merespon apa yang kita inginkan. Alam semesta ini merespon apa yang kita pikirkan. Alam semesta ini merespon apa yang kita lakukan kepada mereka, seperti itu. Pernah nggak sih teman-teman merasa seperti itu? Oke, jadi aku tuh pernah ya. Jadi ceritanya tuh seperti ini. Waktu itu aku tuh lagi galau banget di rumah ya, lagi ada sesuatu yang aku pikirin dan itu belum ada solusinya. Terus aku hubungin teman aku pengen ketemu, pengen ngobrol-ngobrol, dan teman aku mengiyakan. Akhirnya ya sudah, saya langsung keluar rumah, terus pergi ke tempat teman aku. Dan sesampainya di sana kami saling ngobrol-ngobrol, biasa lah ya anak perempuan. Dan waktu itu aku tuh masih belum menikah, jadi masih sendiri gitu ya. Jadi sukanya tuh suka main-main gitu. Sesampainya di situ aku ya curhat-curhat, ngobrol-ngobrol, saling sharing, saling ya curhat-curhat kayak gitu. Terus lama-lama kok bosen juga ya kayak gini. Ya udah, gimana kalau kita keluar aja yuk, kita jalan-jalan, kita refreshing kayak gitu. Terus teman aku ngikut aja, ya udah ayo, daripada di rumah suntuk. Terus akhirnya kita berdua keluar naik motor, dan di perjalanan tuh kita berdua tuh yang yang seneng banget, yang ketawa-ketawa gitu, yang nggak mikirin apa-apa, pokoknya lepas beban, nggak ada beban apa-apa, nggak mikir apa-apa, pokoknya itulah plong gitu. Yang ada kita tuh ngomong-ngomong apa yang kita pengen ngomong, apa yang kita pengen ucap-ucap, dan dengan suara yang keras, yang ketawa-ketawa kayak gitu. Nah, di tengah perjalanan tuh aku ngomong kayak gini. Kebetulan itu kan di kampung ya, jadi
jalanannya itu kurang bagus, nggak banyak yang rusak kayak gitu. Nah, di perjalanan sambil naik motor aku ngomong kayak gini, ya ini jalan kok kayak gini banget ya, dari dulu sampai sekarang udah bertahun-tahun masih saja kayak gini, nggak dibenerin. Kapan sih dibenerinnya? Udah becek, banyak berlubang, terus ada airnya kayak gini, susah buat jalan. Jalanan apa sih kayak begini? Nah, kayak gitu. Nah, selesai aku ngomong kayak gitu, tiba-tiba motor kami jatuh, kami terjatuh dari motor, dan kaki aku sedikit terkena motor kayak gitu, jadi lecet sedikit kayak gitu, berat jatuh. Terus tapi alhamdulillah kami nggak apa-apa, cuma lecet-lecet sedikit. Terus akhirnya kami bangkit, berdiri, mendirikan motor kayak gitu. Ya jatuh, terus ya udah, karena kami merasa kami nggak apa-apa, jadi langsung naik motor lagi kayak gitu. Setelah kami naik motor lagi, kita berdua tuh masih mikirin tentang hal yang tadi kita jatuh. Kenapa sih tadi kita tuh jatuh? Padahal kita kan sering naik motor, nggak apa-apa tuh. Terus kebetulan jalanannya tadi juga sepi, nggak rame-rame amat. Kita nggak banyak orang lewat kayak gitu. Kenapa kok tadi tiba-tiba kita jatuh? Iya ya, kenapa ya? Terus tiba-tiba teman aku jawabnya kayak gini, kamu sih tadi ngomong kayak gitu, ngomong kurang enak sama jalanannya, ya udah akhirnya kita jatuh deh kayak gitu. Wah, dari situ aku tuh, wah iya ya, bener juga ya, tadi aku tuh baru ngomong kalau aku tuh ngomong jalanannya rusak lah, jalanannya becek lah, kurang bagus lah kayak gini. Terus habis itu jatuh, jadi aku tuh, wah jadi alam semesta itu memang benar-benar dapat merespon apa yang kita ucapkan ya, dapat merespon apa yang kita lakukan kepada mereka. Kalau seandainya tadi aku ngomongnya nggak kayak gitu, seandainya aku tuh ngomong, jalan kamu tuh bagus banget ya, aku tuh senang banget lewatin di jalan kamu terus, aku suka banget di jalanan ini, mungkin saja saya tadi nggak jatuh. Mungkin karena seandainya saja jalanan itu hidup, jalanan itu bisa ngomong, mungkin saja dia akan marah ketika mendengar aku ngomong seperti itu, ya kan? Nah, karena dia nggak bisa ngomong, dia hanya bisa merespon, ya udah responannya tuh menjatuhin aku sama teman aku, mungkin saja kayak gitu. Teman-teman pernah nggak yang ngalamin hal semacam itu? Ya, jadi kalau menurut saya dan beberapa buku yang aku baca, jadi semua yang ada di dunia ini bukan hanya makhluk hidup aja, bukan hanya manusia, binatang kayak gitu. Bahkan benda mati saja tuh bisa loh merespon apa yang kita ucapkan, bisa merespon apa yang kita lakukan kepada mereka, bisa merespon dengan apa yang kita pikirkan kayak gitu, bisa merespon apa yang kita rasakan. Dan itu memang benar, aku yakin banget. Jadi
kalau kita memperlakukan sesuatu dengan baik, insya Allah hasilnya juga akan baik. Ya misalnya kayak gini, apa ya, taruhlah kerudung kayak gini ya, taruhlah kerudung, ini kan benda mati. Nah, seandainya saya katakan, kerudung kamu kok kayak gini sih, dipakai susah, kamu kok warnanya kayak gini sih, nggak cerah, kayak gitu. Itu kan sudah perkataan yang mungkin kurang enak didengar kayak gitu ya. Nah, ini kerudung itu bisa saja dia itu bisa merespon apa yang barusan kita ucapkan, itu bisa merespon. Ya hasilnya jadi beneran dipakai itu susah, tiba-tiba kecantel paku apa gimana lah kayak gitu. Beda lagi kalau kerudung ini saya ucapkan yang baik-baik. Kerudung, kamu cantik banget ya warnanya, kamu dipakai enak banget loh, aku suka pakai kerudung ini, lembut bahannya, warnanya indah, kayak gitu. Itu sebagai contoh ya. Nah, kalau kita ucapkan yang baik-baik, maka benda itu akan merespon yang baik pula kepada kita. Ya seperti yang kalau di di Al-Quran mungkin ada dalil yang artinya tuh semua yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Hanya saja kita tuh nggak tahu caranya mereka bertasbih seperti itu. Kita taunya kalau bertasbih ya membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah kayak gitu ya. Tapi kalau benda mati yang bertasbih itu gimana? Kita nggak bisa mendengar, kita juga nggak bisa melihat dia sedang berbicara kayak gitu kan, nggak bisa. Jadi mereka punya caranya tersendiri. Tapi yang pasti mereka itu sedang bertasbih kepada Allah. Jadi ya bisa diartikan seperti itu ya. Mungkin kalau ini menurut saya bisa diartikan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi ini, bahwa alam semesta ini itu bisa merespon apa yang kita lakukan kepada mereka, bisa merespon apa yang kita ucapkan kepada mereka. Jadi buat teman-teman, ayolah mulai dari saat ini ya berkatalah yang baik-baik, walaupun misalnya sama benda mati sekalipun, janganlah bilang yang jelek-jelek kayak gitu, bilang yang kurang bagus, itu jangan ya. Diusahakan bicara yang baik-baik saja, biar yang terjadi juga yang baik gitu ya. Dari video kali ini saya selalu menyelipkan kata-kata pokoknya saya minta maaf kalau kata-kata saya kurang enak didengar, karena saya masih pemula, masih belajar ngomong. Buat teman-teman yang sama seperti saya, yang masih belum berani berbicara di depan orang banyak, silahkan komen di bawah. Kita belajar ngomong bareng-bareng. Kalau belum berani ngomong di depan orang, ya nggak ada salahnya kalau kita ngomong di depan kamera dulu, nggak apa-apa. Itu bisa buat
latihan kita menata bahasa yang akan kita ucapkan, menata kata-kata yang akan kita ucapkan, memperbaiki dari yang omongan kemarin, terus yang sekarang itu bisa untuk diperbaiki, seperti itu ya. Mohon maaf kalau saya bicaranya ya masih kurang tertata lah, kayak gitu ya. Ya udah, sekian dari saya, sekian video kali ini. Terima kasih buat teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.